nama aku Edwisa Zahra dari Keperawatan Universitas Esa Unggul 2022. Jadi kali ini aku akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai pengembangan sistem informasi dalam pelaksanaan layanan kesehatan lansia di era 4.0 untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Sistem Informasi Perawatan. Kenapa sih kami mengambil judul ini dan mengapa sistem ini harus diwujudkan? Karena populasi lansia diprediksi telah mengalami peningkatan baik secara global, lingkup Asia maupun Indonesia. Dari tahun 2015, sudah memasuki era penduduk menua atau aging population karena jumlah penduduknya yang berusia 60 tahun ke atas melebihi angka 7%. Dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengenai penurunan akibat proses penuaan sehingga penyakit tidak menular dapat muncul pada lanjut usia. Dengan bertambahnya umur, fungsi fisiologis mengalami penurunan akibat proses penuaan sehingga penyakit tidak menular banyak muncul pada lanjut usia. Selain itu, masalah degeneratif menurunkan daya tahan tubuh sehingga rentan terkena penyakit menular. Salah satu masalah yang dapat dipengaruhi kualitas hidup lansia adalah keterbatasan lansia terhadap informasi dan edukasi kesehatan di masyarakat. Sehingga kami mencoba untuk membuat suatu sistem aplikasi yang kami sebut sebagai Lansia Care, yang dimana di dalam aplikasi ini berisi serangkaian kumpulan pengetahuan dan berbagai informasi kesehatan. Manfaat dari pembuatan aplikasi ini juga adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi-informasi kesehatan agar menjadi lebih mudah sehingga para lansia dapat menjaga pola hidup sehat, mengetahui tingkat kesehatannya, mengurangi dan mencegah masalah kesehatan yang dimiliki, sehingga taraf hidup para lansia meningkat dan tetap stabil. Lalu, ini adalah gambaran dari sistem aplikasi yang kami buat. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Lansia Care. Pertama-tama, pengguna akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu dengan mengklik daftar dan jika sudah memiliki akun, bisa langsung mengklik masuk dengan memasukkan username dan password. Jika sudah berhasil untuk login, pengguna akan masuk ke tampilan beranda dan langsung diarahkan untuk melakukan tes screening kesehatan mental dan kesehatan otak. Pada tampilan tes screening, pengguna diharuskan untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan, diantaranya yaitu seperti pada screening kesehatan mental berbasis MMSE atau Mini Mental State Exam, yang merupakan instrumen pengkajian sederhana yang digunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam berpikir atau menguji aspek kognitif. Apakah ada perbaikan atau malah semakin memburuk? Jika sudah mengerjakan, pengguna akan langsung mendapatkan hasil skor. Dalam penilaian hasil skor MMSE, jika mendapat skor 30 poin, lanjut usia dinilai masih di taraf normal. Jika hasil skor 29 hingga 24 poin, lansia mengalami penurunan fungsi kognitif dan aktivitas fisik ringan. Jika lansia mendapatkan nilai skor 23 hingga 17 poin, mengalami penurunan fungsi kognitif dan aktivitas fisik sedang. Dan nilai skor 16 hingga 0 poin, lanjut usia mengalami penurunan fungsi kognitif dan aktivitas fisik berat. Jika sudah mengerjakan screening kesehatan mental, di sini pengguna diharapkan langsung mengisi screening kesehatan otot menurut PASE atau Physical Activity Scale for the Elderly, yaitu instrumen yang singkat, mudah dinilai, andal, dan valid untuk menilai aktivitas fisik dalam studi epidemiologi pada lansia. Skor komponen yang didasarkan pada jumlah sensor gerak selama 3 hari, catatan harian aktivitas fisik selama 3 hari, dan penilaian mandiri aktivitas global, reliabilitas tes ulang dinilai dalam interval 3 hingga 7 minggu. Jika sudah mendapatkan hasil skor, pengguna langsung dapat mengakses fitur rekomendasi aktivitas fisik yang diberikan berdasarkan dari hasil skor yang didapat.
Berikut beberapa contoh rekomendasi aktivitas fisik sesuai dengan hasil screening pengguna. Di sini dicontohkan pasien bisa untuk melakukan aktivitas berat, direkomendasikan agar untuk bisa melakukan olahraga seperti jalan ringan, berkebun, mungkin berjalan sekitar 30 menit, olahraga ringan, berenang. Dan setelah mengakses aktivitas fisik harian, pengguna sudah bisa mengakses semua fitur yang terdapat pada beranda seperti atur jadwal. Atur jadwal ini berfungsi sebagai pengingat dan waktunya juga dapat diatur oleh pengguna sendiri sesuai dengan kebutuhan hariannya, dan jika pengingat tersebut tiba, maka akan muncul ke dalam tampilan notifikasi dan juga pada laman di handphone. Fitur ini sangat bermanfaat untuk meminimalisir lansia yang sudah mulai lupa atau pikun. Maka dengan pengingat seperti ini mempermudah lansia untuk seperti tidak lupa untuk meminum obat, pengingat untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Lalu bisa juga untuk pengingat untuk melakukan aktivitas yang direkomendasikan seperti pengingat untuk melakukan jogging selama 30 menit atau rekomendasi untuk melakukan aktivitas seperti berenang mungkin dan sebagainya seperti yang direkomendasikan sesuai dengan hasil screening pasien. Selanjutnya, pasien juga bisa mengakses fitur video edukasi. Video edukasi ini juga berdampak pada peningkatan motivasi dalam menerima pesan, sehingga lebih mudah untuk mengingat dengan baik karena media video membuat penyuluhan lebih menarik dan tidak monoton karena menampilkan grafis dan suara yang membangun rasa keingintahuan terhadap materi video yang diharapkan. Lalu di sini juga terdapat fitur rekomendasi jenis makanan yang berguna agar lansia memahami jenis makanan apa yang harus dikonsumsi dan jenis makanan apa yang harus dihindari guna untuk meningkatkan kesehatan lansia. Di sini kami membuat dua perbedaan di mana yang dihindari itu berwarna merah dan yang dianjurkan itu berwarna hijau. Contohnya, jenis makanan yang dihindari itu seperti makanan yang mengandung kolesterol dan lemak jenuh seperti mentega, margarin, goreng, dan sebagainya yang harus dihindari. Lalu jenis makanan yang dianjurkan seperti makan ikan, makan telur, dan sayuran atau buah-buahan, pokoknya makanan sehat lainnya. Lalu selanjutnya, di sini ada fitur pencarian atau search yang bisa digunakan pengguna untuk mencari informasi mengenai kesehatan apapun atau penyakit lain di luar dari informasi yang direkomendasikan atau di luar dari riwayat penyakit yang dideritanya sekarang, agar untuk menambah pengetahuan dari para pengguna atau lansia untuk mengantisipasi agar mereka tidak terkena, agar mereka tidak mengidap penyakit tersebut. Oke, diingatkan kembali, sistem ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama untuk mempertahankan kesehatan lansia, di mana bisa membantu keluarga-keluarga lansia untuk membantu turut menjaga kesehatan lansia. Seperti misalnya lansia tersebut kurang memahami mengenai teknologi. Jadi aplikasi ini sangat bagus untuk keluarga pasien sebagai pedoman dan pengingat akan kesehatan lansia. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.